mau dia duta salah lirik, mau apa kek. Nah kalau udah rezekinya gitu, yang penting kan tetap punya kualitas bagus. Masalah salah lirik apa enggak itu kan tinggal fokus dan tidaknya. Persaingan di Dangdut Akademi 7 kembali menjadi sorotan ketika Soimah, salah satu juri, menyinggung perjalanan peserta asal Sidrap bernama Shakira. Ia menjelaskan bahwa dalam sebuah kompetisi, rezeki dan kualitas peserta adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kesalahan teknis seperti salah lirik dianggap bukan faktor utama, karena pada akhirnya rezeki seseorang akan datang melalui dukungan publik dalam bentuk virtual gift. Menurutnya, sistem ini memberi peluang besar bagi peserta, terutama mereka yang berasal dari keluarga pas-pasan, karena dukungan tersebut bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga menjadi sumber penghasilan yang nyata. Soimah menekankan bahwa rezeki bisa datang melalui siapa saja, dan para pendukung adalah perpanjangan tangan yang membawa balasan atas kerja keras peserta. Dalam penjelasannya, ia juga mengingatkan agar publik tidak cepat iri atau terpancing emosi ketika melihat peserta tertentu mendapatkan dukungan lebih tinggi. Ia menilai setiap orang memiliki perjalanan hidup dan latar belakang berbeda, sehingga rezeki yang datang pun tidak pernah sama. Dibanding sistem lama seperti SMS, virtual gift dianggap lebih bermanfaat karena langsung membantu peserta yang mayoritas bukan dari keluarga mampu. Ia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih, menghargai perbedaan pandangan, dan tidak memaksakan satu pemikiran yang seragam. Karena keberagaman itulah yang membuat kompetisi tetap hidup dan dinamis tanpa perlu menciptakan keributan yang tidak perlu. Iya, mau dia duta salah lirik, mau apa kek. Nah kalau udah rezekinya gitu, yang penting kan tetap punya kualitas bagus. Masalah salah lirik apa enggak itu kan tinggal fokus dan tidaknya. Virtual gift itu kan kita nggak ada yang tahu kan siapa nanti yang akan tertinggi, siapa yang nanti yang akan bantu, siapa nanti yang akan ngasih gift buat peserta. Kan kita nggak tahu, nggak bisa ngukur. Ya kalau kebetulan Shakira tertinggi, ya itu udah amalnya dia, udah rezekinya dia. Ya kita nggak bisa iri. Ya gimana? Ya kan? Bener gak sih? Ya itu karena amalnya dia diganti sama Tuhan lewat virtual gift. Ngono loh. Dia masih kecil aja dia udah bantu ibunya biaya rumah sakit, adiknya mau lahiran. Coba kalian, apa yang sudah kamu lakukan buat keluargamu, buat orang tuamu? Bener gak? Coba pikir. Itu Tuhan tuh akan ngasih balasan ya mungkin sekarang ini, bahkan mungkin nanti ya kita nggak tahu amal orang tuamu seperti apa, amalmu seperti apa, itu nanti tuh ada balasannya semua lah. Kapan itu kita nggak pernah tahu, lewat apa itu kita nggak pernah tahu, gitu loh. Jadi mikirnya tuh jangan pakai dengkul, pakai pikiran yang waras. Mbuh mak lah iya mangkane. Iya, mau dia duta salah lirik, mau apa kek. Lah kalau udah rezekinya gitu, yang penting kan tetap punya kualitas bagus. Masalah salah lirik apa enggak itu kan tinggal fokus dan tidaknya. Kayak April bisa masuk, awal-awal nggak ke notice, akhirnya bisa masuk ke top 10. Ya dia kemarin ngamen bantu buat keluarganya, ya udah ditukar sama Tuhan lewat orang-orang yang bersimpatik, orang-orang yang mau bantu virtual gift-nya, bantu dengan fokusnya dia yang kemarin dia nggak fokus akhirnya jadi fokus. Kan rezeki orang kan beda-beda ininya. Anak emas dibela mulu, nggak bela, aku cuman buka pikiran kalian aja. Kenapa kalian yang panas? Nah itu di kepala apa? Iya, apa ini jenenge? Kompetisi, iya kompetisi. Karena kompetisinya peraturannya gitu. Dari dulu, sebelum ada virtual gift kan SMS. Bedanya apa? Sama aja.
Justru malah virtual gift itu pesertanya dapat duit, malah bagus. Orang itu peserta juga anaknya orang nggak mampu semua, anaknya orang pas-pasan, bukan anaknya orang kaya, ya kan? Dapat duit dari virtual gift kan alhamdulillah. Daripada SMS nggak dapat duit, kan gitu. Oh kalian yang repot. Mau udah lihat Ati Kodong berkomentar. Ya semua orang berhak berkomentar, nggak apa-apa. Semua orang kan punya pemikiran masing-masing, nggak bisa sama. Masa satu Indonesia suruh pemikirannya sama? Ya Indonesia ayam tentrem loh jinawi dong, nggak ada huru-hara dong, gitu. Kalau semua seorang satu Indonesia ini satu pemikiran, ya Indonesia subur makmur, nggak ada huru-hara. Nggak bisa kita memaksakan orang untuk satu pemikiran tuh nggak bisa, ya kan? Itulah namanya perbedaan, saling menghargai perbedaan. Ini hubungannya udah meluas ini. Nggak ada orang satu Indonesia satu pemikiran, itu susah. Otak isinya macam-macam, ada yang isi tai, ada yang isi keju, ada yang isi coklat, macam-macam otak itu isinya. Tergantung pola pikir kalian ya. Santai aja, hidup tuh santai, dinikmati, jangan dibikin huru-hara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sidrap nyelamatin Shakira dengan ngasih virtual gift yang tinggi kok pada sewot. Awang juri aja nyelamatin anak kesayangannya Elang ngomongin Robby. Jadi wajar lah kalau Sidrap itu nyelamatin anak kesayangannya juga gitu. Di FYP kalian udah keluar belum postingan Indosiar yang ini soal virtual gift guys? Dukungan virtual gift hanya salah satu cara untuk menyelamatkan satu akademianya saja yang untuk lolos langsung ke babak selanjutnya. Nah, oleh karena itu virtual gift jangan menjadi beban. Sebenarnya ini bukan hanya beban tapi juga mental untuk para akademia dan juga untuk para pendukungnya. Gimana bisa? Contohnya kayak Robby semalam tersenggol padahal kualitasnya bagus. Aku sampai capek guys nangisin si Robby. Sebenarnya kalau sama si Shakira di acara Soul sama Rizal itu sebenarnya masih unggulan si Robby. Nah karena si Shakira ini pendukungnya jor-joran terus yang ngasih The Boss, ngasih The Sultan, akhirnya dia posisinya teratas sampai dia langsung lolos ke babak selanjutnya. Kan nggak adil dong sama peserta yang punya kualitas bagus. Tapi please jangan hujat pesertanya guys, jangan hujat Shakiranya karena ini pendukungnya ya. Nah kalau soal virtual gift udah nggak diragukan lagi kalau Sulawesi itu emang banyak banget orang yang punya duit banyak guys, nggak kayak kita orang. Untuk orang yang banyak ini untuk mendukung jagoannya nggak masalah ngabisin duit karena The Boss itu lumayan banyak kan duitnya. Kalau dibandingin zaman dulu itu kan cuma SMS dan itu nggak kelihatan guys, di layar kaca tuh nggak kelihatan. Nah kalau The Boss contohnya kayak Robby waktu itu sama sekali nggak pernah dapet The Boss. Gimana nggak pikiran tuh, nggak mentalnya nggak jatuh, bahkan sampai ibunya ngumpulin duit buat ngasih anaknya sampai bilang Robby ibu nggak bisa ngasih apa-apa. Ya Allah itu udah sedih hati para ibu-ibu, ngerti nggak sih? Semoga Indosiar bisa lihat postingannya teman-teman, semoga ada wildcard buat Robby. Kasihan dong orang-orang yang udah berjuang dengan kualitas bagus, stage-nya bagus, penguasaan panggung, control note-nya bagus, cuma ada beberapa catatan dan nggak pernah salah lirik. Itu harus tersenggol kalah dengan orang yang virtual gift-nya banyak. Sampai aku ngeliat podcastnya Deddy Corbuzier sama Umi Query sampai di post sama Wika Salin guys, kalian harus lihat. Jadi apa mungkin emang udah ada briefingan apa emang itu udah apa namanya itu udah di setting gitu loh. Adalah pokoknya Robby, kamu semoga nanti setelah dari DA ini setelah kamu tersenggol, kamu jobnya makin banyak, rezekinya makin lancar, bahagiain ibu kamu. Dah gitu aja. Tag Indosiar guys, ramein komentar kalian di akun Indosiar.
kemarin-kemarin gue respect banget sama Indosiar karena dia udah ngebuka ajang kompetisi dangdut dimana sekarang dilogatin sebagai dangdut berkelas dan berkualitas. Tapi kok yang berkelas dan berkualitas kalah sama yang berduit? Yakin ini mau cari bakat apa cari duit? Indosiar tuh udah jadi televisi nomor 1 di Indonesia. Gua sebagai pecinta channel Indosiar sebenarnya agak gimana gitu sama Media Academy. Tapi emang dari yang gua tonton dan gua lihat dari di Akademi 1 sampai di Akademi 7 ini yang paling banyak jadi sorotan itu di Akademi 7. Disclaimer, gua nggak berpihak pada siapapun. Lo semua pada tahu kenapa jadi sorotan? Ya karena ada virtual gift. Coba dulu sebelum ada virtual gift ricuh begini nggak? Kan dulu mah pakai SMS, kok sekarang pakai virtual gift. Ternyata bener apa yang dibilang netizen, udah ada korbannya gara-gara virtual gift. Bahkan yang berkelas sama berkualitas aja kalah sama yang berduit. Udah hilangin dah tuh virtual gift Indosiar, tolong banget deh. Jangan sampai ratingnya jadi turun gara-gara beginian. Bukan para pendukungnya aja yang gak terima, tapi ada senior yang ikut-ikutan komen. Urusan kata gua mah. Tapi namanya manusia kan bebas ya berpendapat ya. Duh sampai 1 menit nih gua ngoceh. Udahlah gak usah basa-basi Indosiar. Tolong banget virtual giftnya ditutup aja, biar gak makin heboh. Udah itu tergantung sama juri-jurinya aja, penilaian peserta. Menurut gua nih ya, Indosiar gak apa-apa pakai virtual gift, tapi jangan yang virtual gift paling atas itu langsung lolos. Tapi menurut gua kalau virtual gift paling atas itu dijadiin poin aja, jadi biar juri-juri yang pada nilai, biar adil, nggak usah begini. Aduh Indosiar, sumpah Indosiar tuh channel kesayangan gue tahu, tapi jadinya begini, gue bingung. Gue nggak mau ngoceh, gue nggak mau speak up, tapi kayak aduh. Tapi yang gue tonton semalam itu bener-bener emang sedih banget. Bahkan Mami DP tuh kayak bener-bener nggak tega banget. Dia tuh ngomongnya tuh semalam pas ngumumin kalau salah satu di akademi lolos tuh, dia kayak bener-bener ngomongnya nangis. Bahkan semua juri tuh nangis semalam, gak tega banget. Tapi semangat untuk yang pulang, semoga di luar makin banyak jobnya. Udah, sekian, makasih.